Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasna dengan NIM A020323. Saya akan membahas tentang sejarah silometer. Pengamatan terhadap awan memiliki kepentingan yang besar untuk studi iklim, prediksi cuaca, dan keamanan transportasi udara. Awan dapat memantulkan sinar matahari dan juga menangkap radiasi inframerah yang datang dari permukaan, karena awan adalah indikator yang menyatakan kondisi atmosfer setempat tinggi awan. Tipe dan luas lapisan awan menyediakan wawasan untuk kondisi di berbagai tempat atmosfer. Pengamatan terhadap awan dilakukan di stasiun meteorologi untuk berbagai kepentingan, khusus untuk stasiun meteorologi yang beroperasi untuk kebutuhan bandara. Parameter awan yang diukur adalah ketinggian awan dan kondisi langit akibat formasi awan. Untuk tujuan meteorologi, observasi dan pengukuran terhadap awan bertujuan untuk mengetahui banyak awan, jenis awan, dan tinggi dasar awan. Ketinggian awan biasanya dinyatakan dalam satuan kaki atau feet, sementara formasi awan atau kondisi langit dilaporkan dalam okta atau kilopatan. Sampai akhir abad lalu, penentuan tutupan awan, estimasi ketinggian awan umumnya dilakukan oleh pengamatan manusia. Sebenarnya selama bertahun-tahun pengamatan manusia telah merekam tutupan bagian langit awan dalam okta atau sepersepuluh jumlah awan terhadap jenis awan yang di seluruh dunia 3 kali sehari. Dengan informasi ini, seseorang dapat memperkirakan dugaan tinggi dasar awan. Tentunya ini tidak mewakili pengukuran yang eksakt, tapi memberikan pendekatan yang sangat bermanfaat sepanjang sejarah untuk mengingatkan pengamatan. Manusia mendapatkan hasil pengamatan, memberikan observasi, dan mengurangi biaya. Pada saat yang bersamaan diciptakan kamera langit. Kamera dapat memotret kondisi langit sepanjang cahaya tampak dan infrared. Kamera yang spektrum cahaya tampak mendeteksi dan mengelompokkan awan berdasarkan warna dan intensitas antara tipe awan yang berbeda dengan langit dengan megapiksel. Yang kedua yaitu prinsip dan cara kerja ceilometer. Ceilometer ini bekerja berdasarkan prinsip dari pantulan balik dari gelombang suara atau cahaya yang dipancarkan akibat adanya material yang melayang di udara, sehingga perbedaan waktu antara gelombang yang dipancarkan atau Tx dan gelombang balik yang diterima atau Rx akan dijadikan acuan untuk menghitung ketinggian dari material pemantul. Didasari pada pengukuran waktu yang dibutuhkan bagi gelombang pendek cahaya untuk melewati atmosfer dari unit transmitter ke unit receiver ceilometer akibat adanya backscattering oleh bagian dasar awan. Bila kecepatan cahaya adalah C sama dengan 2,99 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, atau sama dengan 186.000 mil per detik. Dan waktu cahaya dari ketinggian 25.000 akan diterima receiver sekitar T sama dengan 50,9 meter per sekon. Maka hubungan antara tim delay atau T dan ketinggian backscattering atau H sama dengan C kali T per 2, di mana C adalah kecepatan cahaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amini M, NIM A01200111. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengenalan bagian-bagian alat. Ada dua tipe seilometer, penerima pemandaian dan pemancar. Seilometer penerima pemandaian memiliki pemancar cahaya terpisah yang dipasang untuk mengarahkan pancaran secara vertikal. Penerima ditempatkan pada jarak yang diketahui. Kolektor parabola penerima tugas penerus pemindaian ke atas ke bawah berkas vertikal, mencari titik di mana cahaya memotong dasar awan. Saat pantulan terdeteksi, langit-langit mengukur sudut vertikal ke titik tersebut. Perhitungan trigonometri sederhana kemudian menghasilkan ketinggian langit-langit awan. Banyak seilometer penerima pemindaian modern menggunakan pulsa laser untuk mengidentifikasi ketinggian dasar dan puncak awan serta berbagai titik diantaranya untuk membuat profil vertikal awal. Seilometer pemancar berputar memiliki penerima terpisah yang dipasang ke pantulan langsung hanya dari atas kepala langsung, sementara pemancar menyapu langit. Ketika sinar termodulasi memotong dasar awan langsung di atas penerima, cahaya dipantulkan ke bawah dan terdeteksi. Seilometer terdiri dari beberapa bagian, yaitu modul optik, power supply, circuit breaker, board akuisisi data, dan heater atau opsional. Modul optik terdiri atas transmitter laser, receiver komponen pendeteksi kotoran window, filter interferensi, dan pembatas tegangan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun, NIM A0120518. Di sini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu fungsi kilometer. Fungsi kilometer adalah alat untuk mengukur ketinggian dasar awan dan ketebalan awan secara keseluruhan. Salah satu kegunaan penting kilometer adalah untuk menentukan langit-langit awan di bandara. Perangkat bekerja siang atau malam dengan menyinari seberkas cahaya yang intens. Dimodifikasi pada frekuensi audio pada awan di atas kepala. Pantulan cahaya ini dari dasar awan dideteksi oleh fotosel di penerima kilometer. Kilometer adalah instrumen paling umum yang digunakan untuk menentukan ketinggian dasar awan. Kilometer adalah instrumen yang menyediakan perkiraan akurat dan berkelanjutan dari dasar awan sebagai output standar. Selain kilometer, penginderaan jarak jauh untuk ketinggian awan juga dapat digunakan. Terima kasih.